Oke, halo anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya sekarang? Pak Fikri harap anak-anak semuanya sehat walafiat dan senang mengikuti pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kali ini pada pelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga dengan diawali dengan doa, maka kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke. Pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar mengenai apa? Pecahan dan operasinya, ya. Kalian pasti sudah pernah kan waktu SD ya tentang bab pecahan. Nah, kita di sini kita akan ulas lebih dalam lagi tentang pecahan dan operasinya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan dalam kurung bisa biasa, campuran, desimal, dan persen. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pecahan dan operasinya. Oke. Nah, seperti biasanya anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, kita review materi yang lalu. Nah, agar kita tidak lupa ya, karena pastinya materi minggu lalu akan berkaitan dengan materi sekarang. Oke. Next, apa yaitu pemangkatan? Nah, pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari hasil perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Itu definisi dari pemangkatan. Nah, ketika ada A pangkat N, itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak A, yaitu A-nya banyak sebanyak nilai N. Jadi A-nya mengikuti nilai pangkatnya. Oke. Ketika ada A pangkat negatif N, artinya adalah seper A pangkat N ya. Jadi tinggal dibalik posisinya dan pangkatnya menjadi positif. Oke. Ketika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka sama dengan ketika ada dua bilangan yang dikalikan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, yaitu A sama A, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan, yaitu A sama dengan A pangkat M plus N. Oke, ketika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, nah artinya apa? Kalau ada dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama yaitu A, artinya pangkatnya tinggal dikurangkan ya. Jadi sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ketika ada dua buah bilangan dikalikan dalam kurung kemudian dipangkatkan N, artinya apa? Artinya setiap bilangan punya pangkat yang sama yaitu pangkat N. Artinya ketika ada A kali B pangkat N, itu sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Selanjutnya, ketika ada bilangan pangkat dipangkatkan kembali. Nah, itu artinya apa? Artinya pangkatnya dikalikan. Ketika ada A pangkat M dipangkatkan N, itu artinya sama dengan A pangkat M dikali dengan M ya. Oke. Itu review kita malam ini ya. Seperti biasa, Pak Fikri akan berikan contohnya ya. Sedikitnya. Oke. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Nah, ada A pangkat 8 dibagi A pangkat 5 dikalikan dengan A pangkat 6. Nah, jawab ya. Artinya apa? Kalau ada pembagian dikurangi, ada perkalian ditambahkan. Artinya sama dengan A pangkat 8 dikurangi 5 karena di situ dibagi ya, dan ditambah dengan 6 karena di situ operasinya apa? Perkalian. Ketemunya berapa? 8 kurang 5 itu sama dengan 3 ditambah 6 itu 9. Jadi A pangkat 9. Mudah kan sebenarnya kan? Nah, jadi tidak usah dikuraikan ya, tinggal dioperasikan saja. Oke, yang kedua, tentukan nilai N pada 81 pangkat 3 sama dengan 3M. Apa yang harus kita lakukan? Nah,
Jawab ya, bahwa 81 pangkat 3 itu sama dengan 3N. Kita harus mengubah dari 81 pangkat 3 ke dalam bilangan pokok yang sama ya, yaitu 3. Jadi harus diubah dulu ya 81-nya ke 3. Nah, oke. Kita tahu kan kalau 81 artinya apa? 3 pangkat 4. Nah, maka 81 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kemudian 81-nya kita gantikan dengan 3 pangkat 4. Artinya berarti 81 pangkat 3 artinya 81 itu 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 ya. Jadi jangan bingung ya. Kenapa ada 2 itu 81 itu 3 pangkat 4 dan 3 yang awal ya tetap 3 pangkat awal. Sehingga ada pangkat dipangkatkan kembali. Artinya apa? Artinya pangkatnya dikalikan 4 kali 3 berapa? 12. Artinya sama dengan 81 pangkat 3 itu artinya 3 pangkat 12. Oke, maka ya 81 pangkat 3 sama dengan 3N artinya 3 pangkat 12 sama dengan 3N. Nah, 3-nya udah sama. Sudah kan? Nah, kita bisa sederhanakan. Jadi berapa N-nya? 32. Oke, sampai sini Pak Fikri harap anak-anak bisa memahami konsep dari bilangan pangkat bulat. Pemangkatan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat berpangkat. Nah, pokoknya sama lah intinya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, sebelum Pak Fikri masuk ke materi, Pak Fikri mau tanya nih, pernahkah kalian memakan pizza atau melihat pizza? Ada ya? Kalau belum pernah, apakah sudah pernah melihat pizza? Tentunya di televisi, kemudian di media sosial ataupun di kenyataan. Nah, nih sekalian pernah lihat kan videonya seperti itu. Oke. Kemudian kalau kalian buka, nah pizzanya itu sudah dipotong-potong ya, nah, secara proporsional ya. Jadi potong-potongannya sama. Dibagi menjadi berapa potongan? 8 potongan. Seumpama kalian mengambil 1 potongan, nah akhirnya kalian pun makan 1. Nah 1 potongan udah besar tuh, kenyang. Nah, berapa bagian yang kalian makan? Nah itu kan kita ngambil 1 tuh. Berarti berapa kita ngambilnya? 1. Oke. Artinya kita mengambil 1 bagian dari 8 bagian, bukan? Ya, kita kan ngambil 1 dari totalnya ada 8 potongan, atau bisa kita tulis dengan 1/8. Nah, bagian yang utuh, bagian dari yang utuh itulah yang disebut dengan pecahan ya. Bagian dari yang utuh disebut dengan pecahan. Oke. Next kita masuk ke pecahan. Mari perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ada dua buah kotak ya. Satunya diarsir warna hijau, satunya putih. Oke, itu artinya apa kalau kita tuliskan dalam pecahan? Bagian yang berwarna dengan bagian yang keseluruhan. Artinya apa? Artinya 1/2 ya. Satunya itu bagian yang hijau, 2 itu bagian semuanya. Semuanya ada 2 kotak. Artinya dibaca 1/2, menyatakan 1 bagian dari seutuhnya 2 bagian. Oke. Nah, sekarang ada kotaknya lebih banyak lagi tuh. Ada 9 kotak. Yang berwarna orange itu 3. Nah, bagaimanakah kita menyatakan bagian yang warnanya orange itu ke dalam bentuk pecahan? Artinya ada berapa? 3. Ada yang berapa ya yang warna orange? Ada 3. Dari berapa kotak? 9 kotak. Maka kita tulis dengan 3/9. Maka kita baca dengan 3/9, menyatakan 3 bagian dari seutuhnya 9 bagian. Mas Fikri yakin kalau anak-anak pastinya sudah belajar ketika SD ya. Oke, jadi harus diingat-ingat ya cara bagaimana menuliskan pecahan dari suatu pola gambar dan sebagainya. Oke. 3/9-nya itu ada pembagian, ada setiap posisinya itu ada namanya loh ya. 3 yang di bagian atas, nah di bagian atas ya, itu artinya bagian tersebut disebut dengan pembilang. Sedangkan yang bagian bawah, bagian atas itu pembilang, bagian bawah itu namanya penyebut. Nah, kemudian 3/9 adalah contoh pecahan murni. Apa ya pecahan murni? Pecahan murni itu ketika pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Itu adalah pecahan murni ya. Oke.
Next, kita masuk ke pecahan yang senilai. Artinya pecahan itu meskipun angkanya berbeda tapi nilainya sama. Ya, artinya pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ada dua buah gambar ya. Ada dua buah kotak maksudnya. Ada dua buah kotak, satunya diarsir bawahnya dua bagian ya. Satu bagiannya diarsir orange, satunya warnanya putih. Artinya bagiannya warna hijau itu kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan artinya apa? 1/2. Nah, kemudian dengan gambar yang sama nih ya, gambarnya sama ya, tanpa mengubah besarnya juga. Kemudian kita coba untuk menambahkan satu garis di tengah sehingga kotaknya menjadi 4 ya. Tapi yang diarsir hanya sama, bagian bawah saja dan bagian atas putih kosong ya. Kalau kita tulis artinya apa? 2/4. Selanjutnya kotak yang awal tadi yang isinya 2 saja, dua kotak, kemudian hanya 2 kotak saja. Kemudian coba ya dengan besar yang sama tanpa mengubah bentuk juga, kita kasih garis ya, garis vertikal sehingga menambah jumlah kolom menjadi 3 kolom ya, sehingga itu ada 6 kotak tapi besarnya sama ya. Nah, kemudian bagian yang diarsir juga sama kan, bagian bawah saja. Nah, hanya kotaknya yang jumlahnya menjadi 6. Oke, kalau kita tulis menjadi 3/6. Artinya apa? Nah, bahwa 1/2 itu artinya sama dengan 2/4 ya. Karena dia nih sebenarnya sama kan, bagian bawah saja yang diarsir, atasnya juga kosong. Nah, cuman bedanya jumlah kotaknya lebih banyak. Nah, tapi tidak mengubah nilainya. Nah, besarnya sama dan bentuknya juga sama, dan bisa dilihat ya, artinya 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah, artinya apa? 1/2 sama 2/4 itu artinya bagian atas itu kita kalikan dengan 2, atau secara matematis itu artinya bagian atas kita kalikan dengan 2, bagian bawah dikalikan dengan angka 2, maka 1/2 itu sama dengan 2/4 dengan mengalikan angka 2. Nah ya, jadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Selanjutnya 1/2 juga artinya sama dengan 3/6 ya, karena bagian yang diarsir juga bagian bawah saja, bagian atasnya juga kosong meskipun jumlah kotaknya berbeda namun masih senilai. Nah, 1/2 sama dengan 3/6. Nah, itu kalau kita jabarkan secara matematis ya, itu artinya 1 itu dikalikan dengan 3, 2 juga dikalikan dengan 3. Artinya apa? Ya, 1 kali 3 itu 3, 2 kali 3 itu 6. Artinya bagian pembilang dan penyebutnya ya, bagian pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan angka yang sama, maka akan menemukan pecahan yang senilai. Oke. Kita lihat contoh lagi ya, biar anak-anak gak bingung. Nih, Pak Fikir punya 3 kotak ya. 2 kotak diarsir warna orange. Kalau kita tuliskan dalam pecahan artinya 2 kotak dari keseluruhan artinya apa? 2/3 ya kan? Karena yang warna oranye 2 semuanya kotaknya ada 3. Kemudian dengan kotak yang sama, Pak Fikri coba untuk menambahkan garis pada kotak tersebut ya, sehingga kotaknya nanti jadi banyaknya. Tuh. Tapi besarnya sama kan? Ya, yang diarsir juga sama. Nah, ya, hanya jumlah kotaknya berbeda karena Pak Fikri tambahkan garis tengahnya sehingga kotaknya jumlah jadi 6. Nah, Pak Fikri perbanyak jadi 6, tapi yang diarsir sama dan ya, lihat kan bentuknya juga sama kan, tidak mengubah bentuk juga. Nah, artinya apa di situ? Berapa bagian yang diarsir dari bagian yang keseluruhan? Artinya 4/6. 4 dan 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya ada 6. Kemudian dari yang 2/3 tadi, coba Pak Fikri kan tadi udah beri garis tengah 1. Sekarang coba Pak Fikri kita bagi lagi menjadi 2 sehingga kolomnya terbagi menjadi 3. Nah,
Sama kan? Anak lihat ya, bagian yang diarsir juga sama. Dua bagian ya, atas, bagian bawah dengan bagian tengah. Cuma di situ jumlah kotaknya berbeda tapi tidak mengubah nilainya ya. Artinya apa di situ? Berapa yang diarsir atau yang berwarna oranye? Nah, dari total berapa? 9. Artinya apa? 2/3 itu artinya sama dengan 4/6 ya. Ya. 2/3 itu artinya 4/6. Nah, kalau kita kalau kita operasi kita dengan matematis gimana? Artinya 2/3 itu bisa menjadi 4/6 itu ada pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama yaitu dengan angka 2, itu atas kali 2 ya, bawah atau penyebutnya juga dikalikan dengan 2. Maka 2 kali 2 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, 2/3 juga artinya sama dengan 6/9 ya anak-anak. Nah, kalau secara matematis kita buktikan bahwa 2 kali 3 itu bisa menjadi 2/3 menjadi 6/9 itu antara pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka 3 ya. Jadi 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Artinya apa? Kita bisa lihat untuk mencari pecahan senilai pembilang dan penyebut kita kalikan dengan angka yang sama. Mau dikalikan angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya asalkan itu adalah bilangan bukan 0 ya. Jadi bilangan bulat bukan 0 dan atas pembilang maupun penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Maka kita akan menemukan pecahan yang senilai ya. Oke. Bahwa pecahan senilai sendiri ya. Pecahan A per B akan senilai dengan A kalikan dengan K, B kalikan dengan K, di mana bilangan pengalika itu bukan sama dengan 0. Artinya pembilang dan penyebut kita kalikan dengan angka yang sama, maka itu akan kita akan mendapatkan pecahan yang senilai. Oke, artinya apa? A per B itu akan senilai dengan A kali A, K, B kali dengan K ya. Jadi kalau mau mencari pecahan senilai apa? Kita kalikan keduanya, baik pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, kita lihat contoh soalnya saja ya, biar anak-anak tidak bingung. Oke, kita lihat contoh yang pertama. 2/5 sama dengan titik-titik atasnya, terus di bawahnya ada 45. Lah, artinya apa? Nah, kita bisa lihat kan bahwa 5 menjadi 45 itu dikalikan dengan 9. Maka kalau di bawah dikalikan 9, maka atas juga harus dikalikan dengan 9. Jadi harus adil ya. Untuk mencari pecahan senilai itu harus adil ya. Di bawah dikali 9, maka di atas juga dikali 9. Maka 5 kali 9 45. 2 kali 9 itu 18. Artinya 2/5 itu senilai dengan 18/45. Oke, next, coba kita lihat contoh yang kedua. Ada 42/60 sama dengan 7 per titik. Nah, artinya berapa? Artinya apa? 7 menjadi 42 itu dikalikan berapa? 6. Ya, maka 7 kali 6 itu 42. Berapa kali 6 itu hasilnya 60? Berapa? 10 tentunya. Nah, 10. Maka ketemu adalah 7/10. Atau kita juga bisa mencarinya dengan 42/60 itu sama dengan 7 per titik ya, 7 per titik ya. Artinya apa? 42 menjadi 7 itu apa? Dibagi dengan 6. Kalau di atas dibagi dengan 6, maka harus adil. Di bawah juga harus dibagi dengan 6. Maka 42 dibagi 6 itu 7. Maka 60 bagi 6 berapa? 10. Maka ketemunya 7/10. Jadi untuk mencari pecahan senilai juga kita juga bisa membagi membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama juga ya. Jadi tidak hanya dikalikan, namun bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, itu juga akan memperoleh pecahan yang senilai. Oke, next. Materi kita selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, coba kita lihat ya anak-anak semuanya. Perhatikan gambar berikut. Nah, pertama kita punya 12 kotak nih ya anak-anak semuanya. Bisa dilihat ya di sana.
Nah, 12 kotak itu kemudian yang ada warna oranye itu ada 8. Maka kita bisa menuliskannya di dalam pecahan itu 8 per 12. Kemudian namanya kita sederhanakan, maka kita buat bisa lebih ringkas lagi ya, namun tidak mengubah nilainya. Maka untuk bisa menyederhanakan kita sederhanakan lagi kotaknya ya. Katakanlah dengan cara kita membagi dua nih, kita bagi dua. Serat. Nah, maka jadinya seperti itu ya. Jadi pertamanya awalnya 12 kotak, kita menjadi 6 kotak. Dimana yang kita warnai orange itu ada 4, maka kita bisa menuliskannya dengan 4 per 6. Lah, 4 per 6 ini bisa kita bagi lagi enggak? Nah, bayangkan saja itu seperti coklat ya. Kalau teman-teman kalau anak-anak lihatnya coklat itu ada 12 batang, dibagi menjadi 2. Nah, itu jadi 4 per 6. Kemudian itu bisa dibagi lagi enggak? Nah, bisa kan kita bagi lagi? Nah, dengan dibagi 2 lagi menjadi seperti itu, menjadi 1 bagian ya. Nah, menjadi 1 per 3, dan 1 per 3 itu sudah bisa dibagi lagi enggak? Sudah tidak bisa dibagi lagi ya anak-anak, karena itu sudah satu kesatuan ya. Itu udah paling sederhana. Mau dibagi berapa lagi coba? Maka 2 per 3 ya anak-anak, mohon maaf. Nah, jadi 2 per 3. Bahwa 2 per 3 ya merupakan pecahan sederhana dari 8 per 12 ya anak-anak. Secara matematis bahwa 8 per 12 itu bisa menjadi 2 per 3 itu artinya dibagi dengan 4 ya, dimana 4 merupakan FPB dari 8 dan 12. Jadi intinya anak-anak, ketika kita ingin menyederhanakan suatu pecahan menjadi pecahan yang tidak bisa dibagi lagi sampai benar-benar sederhana, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB ya. Disimpulkan, cara paling mudah mencari pecahan sederhana yaitu dengan mencari FPB dari pembilang dan penyebut dan suatu pecahan ya. Jadi jika ada A per B, maka kita mencari nilai FPB A dan B nya dulu, maka kita bagi kedua-duanya dengan FPB itu, maka kita akan menemukan pecahan paling sederhana dari pecahan tersebut. Atau A per B sama dengan ya, untuk menyederhanakannya itu A dibagi dengan FPB A dan B, B juga dibagi dengan FPB A dan B. Mungkin anak-anak masih bingung ya. Kita lihat ke contoh soal saja ya, biar anak-anak tidak bingung. Perhatikan. Nomor 1 ada 21 per 35. Nah, itu sama dengan berapa pecahan sederhana? Maka kita bisa mencari FPB-nya dengan cara memfaktorisasi dari 21 dan 35. Oke, kita tahu kan 21 itu apa faktorisasi primanya? 3 kali 7. Pintar. Selanjutnya 35 faktorisasinya berapa? 5 kali 7. Oke, dari faktorisasi tersebut kita bisa tahu kan FPB-nya berapa? FPB dicari yang sama dan paling kecil yang sama berapa? 7. Dan yang paling kecil juga 7, maka FPB-nya 7. Oleh karena itu 21 per 35 dibagi pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 7, maka ketemunya adalah 3 per 5. Itu adalah pecahan sederhana dari 21 per 35. Mudah bukan? Mudah. Kalian coba nanti ya. Oke, kita naik ke soal nomor 2 nih. Ada 57 per 72. Nah, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita cari FPB-nya, faktor persekutuan besarnya. Caranya gimana? Ya kita uraikan dulu faktorisasi primanya ya. Oke, 57 kita tahu 57 itu 3 dikali 19 ya. Kemudian 72 itu arti 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Ingat, FPB apa ya? Dicari bilangan yang sama dan pangkatnya yang paling terkecil. Bilangan yang sama berapa di situ ya? Lihat. Adalah 3. Ya, kemudian ada 23 tuh. Satunya 3 saja, yang kedua 3 pangkat 2. Mana yang paling kecil? 3. Maka FPB-nya adalah 3. Oke. Maka kedua-duanya
pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3. Nah, maka ketemu 57 dibagi 3 19, 72 bagi 3 24. Maka ketemu bilangan pecahan sederhana dari 57 per 72 adalah 19 per 24. Ya, meskipun itu angkanya sudah besar, itu tidak bisa dibagi lagi ya anak-anak. Oke. Tidak terasa kita sudah sampai rangkuman ya anak-anak. Nah, yang pertama nih, bagian dari yang utuh disebut dengan pecahan. Ketika ada A, B seperti itu, tulisannya seperti itu ya. Bisa dilihat anak-anak. Nah, maka dibaca A per B. Next, ketika ada 3 per 9, maka bilangan 3 yang bagian atas itu disebut dengan pembilang, dan bagian bawah angka 9 itu disebut dengan penyebut. Nah, contoh 3 per 9 merupakan contoh pecahan murni ya. Pecahan murni, ingat ya, ketika nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Oke. Pecahan senilai didapat ketika pembilang dan penyebut dalam pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Jadi atas sama bawah dikalikan bilangan yang sama, maka akan bentuk pecahan yang senilai. Oke. Contohnya nih ada A per B itu sama dengan A kalikan dengan K atau B per B kali dengan K ya. Jadi sama-sama dikalikan dengan huruf K ya. Jadi itu cara mudah untuk mencari pecahan yang senilai. Oke, rangkuman yang ketiga nih. Cara paling mudah mencari pecahan sederhana dari suatu pecahan adalah dengan mencari FPB dari pembilang dan penyebut ya. Untuk menyederhanakan suatu pecahan, maka kita harus mencari FPB-nya ya, faktor persekutuan besar dari bilangan pembilang dan penyebut. Oke. Nah, seperti biasa di akhir pertemuan kali ini Pak Fikri ngasih penugasan nih biar teman-teman terlatih lagi untuk belajar matematika. Tentunya dengan asik ya, jangan dibuat sepaneng dan jangan lupa untuk dikerjakan sebaik mungkin. Kalau tidak paham, anak-anak bisa tanya Pak Fikri, bisa tanya guru, tanya orang tua, kakak dan sebagainya ya. Tidak masalah. Oke, next. Tentukan pecahan biasa dari bagian yang diarsir pada gambar berikutnya. Tuh, ada 4 gambar kan? Satu segitiga, ada 2 lingkaran, kemudian yang keempat ada persegi segi 6 ya. Kemudian di bawah juga ada apa? Persegi panjang. Oke, itu kalian tuliskan berapa pecahannya ya, seperti contoh yang sudah Pak Fikri kasih tadi di awal. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah tulislah pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Nah, sudah lihat ya? Sudah lihat? Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tulislah pecahan-pecahan berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana. Jangan lupa cari apa? FPB-nya. Oke, sekian pelajaran kali ini dengan Pak Fikri. Di akhir pertemuan kali ini, Pak Fikri berharap anak-anak semuanya aktif ya di dalam pembelajaran, baik belajar matematika maupun pembelajaran yang lain. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebugaran dengan tetap berolahraga ya, meskipun di rumah ya kita bisa lari-lari, jogging, kemudian apa ya, untuk refreshingnya bisa sepedaan boleh deh, tapi sekitar rumah aja. Jangan jauh-jauh, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, pakai sanitizer, jaga jarak, dan juga yang paling penting menjaga imun dan menjaga iman. Jangan lupa untuk tetap rajin ibadah ya, dan juga ingat tetap mengaji dan jangan lupa tersenyum. Oke. Terima kasih atas perhatiannya Pak Fikri, mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu pelajaran dari Pak Fikri. Kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.